Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1155, Jahat. Fei Yun tidak segera mencabut pedang dari dadanya dan hanya mengamati perjuangannya. 0. Sekarang, aku bertanya, kamu menjawab. Dia memerintahkan, 0. Kenapa? Aku harus menurutimu. Dia tetap sombong, karena sudah terbiasa dengan statusnya yang tinggi, 0. Karena aku mengontrol tarifmu. Jika aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Sekarang jawablah dengan jujur, apakah Aquamun Saintes sedang mengalami kesengsaraan? Dia datang cukup dekat untuk muncul di pupil matanya, terlihat agak menakutkan, 0. Tekadnya berkurang karena penyiksaan yang berkepanjangan jadi dia mengangguk sebagai jawaban, 0. Berapa banyak orang suci semu yang ada di Aquamun? Fei Yun bertanya lagi, 0. Dia mengertakkan giginya tetapi tidak bisa menahan auranya, tidak ada seorang pun di luar 4 penjaga. 0. Aquamun Paradise masih relatif muda. Memang mudah untuk menghasilkan banyak kemunculan surga, tetapi seorang Saint palsu adalah cerita yang berbeda. Ingat, hanya beberapa orang suci semu yang hadir di Six Central, 0. Sulit untuk melompati langkah setelah munculnya surga. Kebanyakan terjebak di level pertama hingga mati, 0. Apa hubungan antara wali dan orang suci? Fei Yun bertanya lagi, 0. Dewa Agung membawa kemakmuran bagi dunia selama perjalanannya. Semua orang ingin bergabung, bukan hanya manusia tetapi bahkan setan. Namun, persyaratan rekrutmennya sangat ketat, membutuhkan mereka yang memiliki pedoman moral, ketabahan mental, dan bakat yang kuat. Keempat wali adalah perekrut paling awal, yang lulus semua tes ini. Kaisar Pedang Kosmik, Buddha Keselamatan, Raja Kekacauan, dan Permaisuri Takdir, mereka melindungi perdamaian di Aquamun Paradise. Dia mengejang sedikit saat berbicara, tubuhnya menjadi ternoda oleh energi iblis dan matanya menjadi kacau, 0. Seorang jenius tertinggi hampir berubah menjadi budak. Mata mengungkapkan banyak hal tentang seseorang, seorang kaisar memiliki gerbang yang berbeda dari orang biasa, 0. Kebanggaan dan kepercayaan diri di matanya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh kebingungan dan rasa rendah diri, 0. Kamu punya dua pilihan, menjadi wanitaku atau ditelan pedang ini, menjadi budak pemiliknya. Memilih, kata Fei Yun, 0. Dia bukanlah orang suci yang mau menyelamatkan orang tanpa alasan. Terlebih lagi, Aquamun berpotensi menjadi musuh, 0. Tidak, aku adalah pendeta berjubah merah di Aquamun, aku tidak akan menjadi mainan pria, tidak, dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan menggigit bibirnya, 0. Cahaya terang bersinar sesaat sebelum dihancurkan oleh pedang iblis, 0. Aku menerima, dia tidak punya pilihan selain menyerah setelah pertahanan terakhirnya turun, 0. Fei Yun menarik pedang dari dadanya dan dia jatuh ke pelukannya. Dia tidak akan menyerah jika dia tidak berada di ujung jalan, 0. Ada banyak kultivator tangguh di dunia ini, yang lebih memilih kematian daripada aib. Sayangnya, ada banyak cara untuk membuat mereka tunduk juga, 0. Karena dia basah kuyup oleh keringat, dia bisa mencium aromanya. Namun, dia fokus pada tanda aneh yang terukir di pedang, 0. Pangeran Moonbreak tidak mungkin menempa pedang ini. Rune ini berasal dari time immemorial. Fei Yun menutup matanya dan mempelajari pedangnya, 0. Aura kuno di dalamnya mengepul, ingin menekan jiwanya. Dia segera mundur dan mengingat senjata terkenal tertentu dari periode waktu itu, 0. Nama pedangnya adalah Nefarious. Menurut legenda, seorang jenius di tingkat menantang muncul di antara para ular kerajaan, hampir menjadi Santa Agung keempat di zaman abadi, 0. Pedang yang ditempa olehnya ini dapat mengubah korban perempuan menjadi budaknya terlepas dari budidaya mereka. Energi yin mereka akan memperkuatnya, meningkatkan bakat dan kultivasinya. 0. Bahkan beberapa orang suci pun tidak bisa lepas dari nasib ini, sehingga menambah keburukan pedang iblis tersebut. Senjata ini ditakuti dan dihidupkan kembali sebagai salah satu dari 10 senjata paling mengerikan pada periode itu, 0. Dia tidak bisa menjadi orang suci keempat karena ada entitas lain yang bahkan lebih cemerlang darinya, salah satu dari Tritunggal Abadi, Terra Saint, 0. Setelah membunuh si jenius ular, orang suci itu memotong pedang iblis menjadi 3 bagian dan menyembunyikannya di zona berbeda, 0. Fei Yun menyalurkan energi sucinya ke dalam pedang, 0. Ledakan, retakan muncul dan potongan jatuh dari bilahnya,
memperlihatkan cahaya merah, 0. Hanya gagang dan bagian bilahnya yang sepanjang belati yang tersisa. Meskipun demikian, energi iblis itu kuno dan kuat seolah-olah itu adalah pedang yang baru saja melompat keluar dari gulungan tua, 0. Mungkinkah ini masalahnya? Fei Yun tidak begitu percaya pada legenda ini. Bagaimana mungkin para saintis bisa jatuh ke tangan pedang ini? Itu pasti dibesar-besarkan oleh generasi mendatang, 0. Itu pasti dipalsukan ke dalam versi ini untuk menghindari reaksi publik. Lagi pula, dunia tidak akan membiarkan pedang terkenal itu merajalela. Akhirnya, Pangeran Moonbreak menemukannya, 0. Fei Yun yakin sang pangeran tidak mengetahui wujud aslinya. Kalau tidak, mereka tidak akan membiarkan dia mengambilnya, 0. Mungkin lebih efektif melawan musuh, membuat mereka patuh selain meningkatkan fisikku. Fei Yun tidak takut akan keburukan. Bagaimanapun, sejarah ditulis oleh para pemenang, 0. Jika sang ular jenius telah membunuh Terrasein, dia akan menjadi seorang Sein Agung atau sesuatu yang lebih hebat lagi. Nama bilahnya bisa jadi suci, bukan jahat, dalam hal ini, 0. Siapa kamu? Akhirnya, Sangguan Mingqian mendapatkan kembali kewarasannya setelah pedangnya hilang, 0. Hal terakhir yang diingatnya adalah pertarungan antara Pangeran Moonbreak dan manusia jenius yang misterius. Berikutnya datang kilatan emas dan sekarang disinilah dia, meninggalkan dia bertanya-tanya tentang situasinya dan mengapa pelayan ini ada di sini, 0. Apakah naga iblis memanfaatkan pertempuran dan menangkap mereka berempat? Dia merasa baru saja melarikan diri dari singa dan ditemukan oleh serigala, 0. Fei Yun menyingkirkan pedangnya sambil tetap memegang pinggangnya, aku laki-lakimu sekarang, kamu sudah setuju. 0. Sial, kamu memanfaatkan situasi ini. Dia mencoba melepaskan diri tetapi tidak bisa, 0. Meski dipisahkan oleh selapis pakaian, Fei Yun masih bisa merasakan pinggangnya, lembut namun tanpa bekas lemak berlebih. Dia benar-benar beruntung kali ini dengan kecantikan ini. Bab 1156, Setan di Surga. Pria mana yang tidak bermimpi memiliki banyak wanita cantik? Hal ini terutama berlaku pada bangsawan seperti Sangguan Mingqian. Menaklukkannya adalah pencapaian yang cukup memuaskan, 0. Saya tidak mengambil keuntungan dari situasi Anda. Anda seharusnya tahu bahwa tanpa campur tangan saya, Anda dan pendeta Anda akan menjadi budak iblis ikan itu. Mereka bisa saja melakukan apapun yang mereka inginkan dan menginjak-injak harga diri Anda. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan melayani satu orang tetapi ribuan iblis. Kata Fei Yun, 0. Jadilah wanitaku dan aku akan menjamin martabat dan harga dirimu. Anda akan bebas dan saya akan membantu Anda menjadi orang suci Aquamun, penerusnya di masa depan. Dia menambahkan, jadi, pikirkan kata-katamu sekarang. 0. Hanya alasan atas tindakanmu. Sangguan Mingqian merespons, 0. Beritahu saya satu kebenaran di dunia ini, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada seorang pun yang membantu tanpa imbalan apapun. Kata Fei Yun, 0. Dia berpikir untuk berpura-pura setuju dengannya sekarang, menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri ketika kultivasinya kembali, 0. Namun, dia melihatnya dan segera membawanya ke kamar Silan, 0. Keesokan harinya, dia meninggalkan tempat tidur dan mengenakan kembali jubahnya, mengikatkan pita di pinggang. Dia merasa nyaman kembali setelah tidak perlu lagi menahan darahnya, 0. Apakah aku perlu melakukan ini setiap kali setelah transformasi naga? Dia bertanya-tanya dan melirik kembali ke arah Sangguan Mingqian yang masih tertidur lelap setelah mencapai 7 kali atau karena fisiknya yang kuat, 0. Dia duduk dan membelai pantat porselennya yang lentur. Bentuknya bulat seperti bulan sabit, 0. Dia bangun dan menatapnya, matanya dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan. Dia telah menjaga keperawanannya selama 300 tahun, 0. Dia bergabung dengan Aquamun pada usia 6 tahun dan memiliki masa kecil yang menyenangkan, akhirnya menjadi pendeta berjubah merah. Dia meremehkan laki-laki dan hanya ingin berkultivasi, 0. Saat dia kehilangan keperawanannya, harga diri dan kesombongannya pun hancur. Dia berpikir bahwa seorang wanita sangat lemah ketika berbaring di bawah seorang pria, tidak mampu menahan diri dari menggeliat, 0. Sayangnya, dia tidak menerima nasibnya, mengapa dia harus kalah dari pelayan Raja Iblis. Jika dia memiliki seorang pria, dia seharusnya menjadi pahlawan sejati, bukan penjilat, 0. Bos Feng, menurutku, naga itu tiba-tiba membuka pintu dan berlari masuk,
hanya untuk membeku setelah melihat 2-0. Fei Yun menutupi sangguan Mingqian dengan selimut sebelum memelototinya. Ada apa? 0. Tidak ada. Naga itu perlahan mundur dan menutup pintu. 0. Ia kemudian berlari menyusuri lorong dan berteriak sekuat tenaga, kura-kura, kura-kura. Saya memenangkan taruhan, bayar, bayar. Saya punya bukti. 0. Fei Yun mengerutkan kening dan berpikir bahwa naga ini terinfeksi oleh kebiasaan buruk kura-kura. 0. Kamu punya waktu 1 jam untuk pulih, kita akan pergi ke Aquamun sesudahnya. Dia berkata sebelum meninggalkan ruangan. 0. Kenapa kamu berteriak? Dia meraung sebelum melantunkan mantra kura-kura. 0. Bos, tolong, aku hanyalah naga rendahan. Naga itu jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. 0. Sangguan Mingqian tidak dapat mempercayainya. Bukankah dia adalah pelayan sang naga? Mungkinkah dia manusia misterius yang bertarung melawan Pangeran Moonbreak? Bintang baru umat manusia. Ini hanya membuatnya merasa lebih berkonflik. 0. Cikuaner keluar setelah mendengar suaranya, tampak malu dan bersemangat. Lukanya telah disembuhkan. 0. Saudara Feng, apakah mereka baik-baik saja? Dia bertanya. 0. Kamu akan segera melihatnya. Fei Yun mengangguk. 0. Terima kasih, Saudara Feng, saya tahu kamu pria yang baik. Para tetua akan memberimu hadiah besar. Dia tidak lagi memiliki sikap bermartabat seperti pendeta berjubah putih, lebih seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. 0. Jangan khawatir, pendeta Sangguan sudah membayarku. Dia berkata. 0. ****0. 1 jam kemudian, rombongan menunggangi naga tersebut menuju Aquamun Paradise. 0. Tidak ada yang tahu tentang hubungan Fei Yun saat ini dengan Sangguan Mingqian. Dia ingin merahasiakan ini, berharap menjadikannya pemimpin Aquamun. 0 berikutnya. Sementara itu, para pendeta lainnya sedang berkomunikasi secara telepatis sambil mencuri pandang ke arahnya. Mereka berpikir bahwa dia misterius, untuk benar-benar memiliki Raja Iblis sebagai tunggangan. 0. Simen Cuixiao juga ikut serta. Fei Yun mencoba meninggalkannya tetapi dia terus berlama-lama, memegang kura-kura sambil duduk di atas kepala naga dan memainkan sebuah lagu. 0. Kura-kura itu mencoba melepaskan diri dari pelukannya tetapi tidak bisa, menjadi semakin kesal. 0. Fei Yun dan Sangguan Mingqian duduk di belakang, membicarakan beberapa masalah rahasia. Cikuaner menatapnya tetapi dia hanya memperhatikan Sangguan Mingqian. 0. Dia merasa sedikit kesepian dan tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Mingqian. 0. Kamu adalah setengah iblis yang dipanggil oleh Dewa Agung. Mingqian berusaha menyembunyikan kekecewaannya. 0. Sudah menyesali hal ini, pendeta bangsawan berjubah merah. Fei Yun tersenyum. 0. Begitu, kamu juga pemecah kutukan, Suanyuan Yi sedang mencarimu di pasar. Kamu adalah kultivator misterius yang juga melawan Pangeran Moonbreak. Kata Mingqian. 0. Tidak terlalu bodoh. Dia menjawab. 0. Saya tidak akan menjadi pendeta berjubah merah jika saya bodoh. Katanya setelah akhirnya mengetahui identitas Fei Yun. 0. Sayangnya, tidak semuanya merupakan kabar baik. Setengah iblis yang kuat tetaplah setengah iblis. Keturunan mereka juga akan menjadi setengah iblis. Tidak ada seorang pun yang ingin anaknya dikutuk dan lemah sejak awal. Dia bersumpah untuk tidak pernah memiliki anak setelah mengetahui hal ini. 1. Kamu mengatakan bahwa kamu akan membantuku menjadi orang suci. Apakah kamu punya rencana melawan Yi? Dia bertanya. 0. Terlalu banyak cara untuk menghadapi Yi. Namun ada satu syarat sebelum kamu bisa menjadi orang suci. Dia berkata. 0. Apa? Dia bertanya. 0. Aquamun Paradise itu masih ada. Dia berkata. Merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. 0. Tiba-tiba, awan iblis menghentikan naga itu. 0. Berhenti. Area di depan disegel. Suara iblis datang dari awan. 0. Iblis di wilayah kita. Cikuaner menjadi terkejut. 0. Keempat pendeta berjubah putih memanggil pedang mereka dan bersiap untuk berperang. Bab 1156, Setan di Surga. Pria mana yang tidak bermimpi memiliki banyak wanita cantik? Hal ini terutama berlaku pada bangsawan seperti Sangguan Mingqian. Menaklukkannya adalah pencapaian yang cukup memuaskan. 0. Saya tidak mengambil keuntungan dari situasi Anda. Anda seharusnya tahu bahwa tanpa campur tangan saya, Anda dan pendeta Anda akan menjadi budak iblis ikan itu.
Mereka bisa saja melakukan apapun yang mereka inginkan dan menginjak-injak harga diri Anda. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan melayani satu orang tetapi ribuan iblis. Kata Fei Yun, "Nol. Jadilah wanitaku dan aku akan menjamin martabat dan harga dirimu. Anda akan bebas dan saya akan membantu Anda menjadi orang suci Aquamun, penerusnya di masa depan." Dia menambahkan, "Jadi, pikirkan kata-katamu sekarang. Nol. Hanya alasan atas tindakanmu." Sangguan Mingqian merespons, "Nol. Beritahu saya satu kebenaran di dunia ini, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada seorang pun yang membantu tanpa imbalan apapun." Kata Fei Yun, "Nol." Dia berpikir untuk berpura-pura setuju dengannya sekarang, menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri ketika kultivasinya kembali, nol. Namun, dia melihatnya dan segera membawanya ke kamar Silan, nol. Keesokan harinya, dia meninggalkan tempat tidur dan mengenakan kembali jubahnya, mengikatkan pita di pinggang. Dia merasa nyaman kembali setelah tidak perlu lagi menahan darahnya, nol. Apakah aku perlu melakukan ini setiap kali setelah transformasi naga? Dia bertanya-tanya dan melirik kembali ke arah Sangguan Mingqian yang masih tertidur lelap setelah mencapai 7 kali atau karena fisiknya yang kuat, nol. Dia duduk dan membelai pantat porselennya yang lentur. Bentuknya bulat seperti bulan sabit, nol. Dia bangun dan menatapnya, matanya dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan. Dia telah menjaga keperawanannya selama 300 tahun, nol. Dia bergabung dengan Aquamun pada usia 6 tahun dan memiliki masa kecil yang menyenangkan, akhirnya menjadi pendeta berjubah merah. Dia meremehkan laki-laki dan hanya ingin berkultivasi, nol. Saat dia kehilangan keperawanannya, harga diri dan kesombongannya pun hancur. Dia berpikir bahwa seorang wanita sangat lemah ketika berbaring di bawah seorang pria, tidak mampu menahan diri dari menggeliat, nol. Sayangnya, dia tidak menerima nasibnya, mengapa dia harus kalah dari pelayan Raja Iblis? Jika dia memiliki seorang pria, dia seharusnya menjadi pahlawan sejati, bukan penjilat, nol. Bos Feng, menurutku, naga itu tiba-tiba membuka pintu dan berlari masuk, hanya untuk membeku setelah melihat 2-0. Fei Yun menutupi Sangguan Mingqian dengan selimut sebelum memelototinya, "Ada apa?" 0. Tidak ada." Naga itu perlahan mundur dan menutup pintu, 0. Ia kemudian berlari menyusuri lorong dan berteriak sekuat tenaga, "Kura-kura, kura-kura. Saya memenangkan taruhan, bayar, bayar. Saya punya bukti." 0. Fei Yun mengerutkan kening dan berpikir bahwa naga ini terinfeksi oleh kebiasaan buruk kura-kura, 0. "Kamu punya waktu 1 jam untuk pulih, kita akan pergi ke Aquamun sesudahnya." Dia berkata sebelum meninggalkan ruangan, 0. "Kenapa kamu berteriak?" Dia meraung sebelum melantunkan mantra kura-kura, 0. "Bos, tolong, aku hanyalah naga rendahan." Naga itu jatuh ke tanah dan memohon belas kasihan, 0. Sangguan Mingqian tidak dapat mempercayainya. Bukankah dia adalah pelayan sang naga? Mungkinkah dia manusia misterius yang bertarung melawan Pangeran Moonbreak? Bintang baru umat manusia. Ini hanya membuatnya merasa lebih berkonflik, 0. Cikuaner keluar setelah mendengar suaranya, tampak malu dan bersemangat. Lukanya telah disembuhkan, 0. "Saudara Feng, apakah mereka baik-baik saja?" Dia bertanya, 0. "Kamu akan segera melihatnya." Fei Yun mengangguk, 0. "Terima kasih, Saudara Feng, saya tahu kamu pria yang baik. Para tetua akan memberimu hadiah besar." Dia tidak lagi memiliki sikap bermartabat seperti pendeta berjubah putih, lebih seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta, 0. "Jangan khawatir, pendeta Sangguan sudah membayarku." Dia berkata, 0. 0. 1 jam kemudian, rombongan menunggangi naga tersebut menuju Aquamun Paradise, 0. Tidak ada yang tahu tentang hubungan Fei Yun saat ini dengan Sangguan Mingqian. Dia ingin merahasiakan ini, berharap menjadikannya pemimpin Aquamun, 0 berikutnya. Sementara itu, para pendeta lainnya sedang berkomunikasi secara telepatis sambil mencuri pandang ke arahnya. Mereka berpikir bahwa dia misterius, untuk benar-benar memiliki Raja Iblis sebagai tunggangan, 0. Simen Cuixiao juga ikut serta. Fei Yun mencoba meninggalkannya tetapi dia terus berlama-lama, memegang kura-kura sambil duduk di atas kepala naga dan memainkan sebuah lagu, 0. Kura-kura itu mencoba melepaskan diri dari pelukannya tetapi tidak bisa, menjadi semakin kesal, 0. Fei Yun dan Sangguan Mingqian duduk di belakang,
membicarakan beberapa masalah rahasia. Cikuaner menatapnya tetapi dia hanya memperhatikan Sangguan Mingqian, 0. Dia merasa sedikit kesepian dan tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Mingqian, 0. Kamu adalah setengah iblis yang dipanggil oleh Dewa Agung. Mingqian berusaha menyembunyikan kekecewaannya, 0. Sudah menyesali hal ini, pendeta bangsawan berjubah merah. Fei Yun tersenyum, 0. Begitu, kamu juga pemecah kutukan, Suanyuan Yi sedang mencarimu di pasar. Kamu adalah kultivator misterius yang juga melawan Pangeran Munreak. Kata Mingqian, 0. Tidak terlalu bodoh. Dia menjawab, 0. Saya tidak akan menjadi pendeta berjubah merah jika saya bodoh. Katanya setelah akhirnya mengetahui identitas Fei Yun, 0. Sayangnya, tidak semuanya merupakan kabar baik. Setengah iblis yang kuat tetaplah setengah iblis. Keturunan mereka juga akan menjadi setengah iblis. Tidak ada seorang pun yang ingin anaknya dikutuk dan lemah sejak awal. Dia bersumpah untuk tidak pernah memiliki anak setelah mengetahui hal ini. 1. Kamu mengatakan bahwa kamu akan membantuku menjadi orang suci. Apakah kamu punya rencana melawan Yi? Dia bertanya, 0. Terlalu banyak cara untuk menghadapi Yi. Namun ada satu syarat sebelum kamu bisa menjadi orang suci. Dia berkata, 0. Apa? Dia bertanya, 0. Aquamoon Paradise itu masih ada. Dia berkata, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, 0. Tiba-tiba, awan iblis menghentikan naga itu, 0. Berhenti. Area di depan disegel. Suara iblis datang dari awan, 0. Iblis di wilayah kita. Cikuaner menjadi terkejut, 0. Keempat pendeta berjubah putih memanggil pedang mereka dan bersiap untuk berperang. Bab 1157, Jiwa yang tersisa. Oh, pendeta dari Aquamoon. Kalau begitu, matilah. Sebuah spanduk berdarah terbang keluar dari awan iblis dan memanggil beberapa ratus jiwa binatang. Langit menjadi gelap dan angin kencang mengambil alih. Iblis. Keempat pendeta wanita itu dengan cepat menghancurkan spanduk itu dan membunuh iblis itu. Mereka membawa mayat itu ke atas naga, seekor harimau bersisik dengan satu tanduk dan ekor yang sangat tebal. Seekor harimau jiwa, kamu seharusnya menangkapnya hidup-hidup. Fei Yun mengerutkan kening. Suku ini bukanlah suku zaman dahulu, jadi bagaimana mereka berani memasuki wilayah manusia? Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan iblis lain di tingkat paragon. Fei Yun menangkap satu tetapi tidak mengumpulkan informasi apapun. Dia menggunakan seni terlarang untuk menyusup ke pikirannya dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi begitu, naga, maju dengan kecepatan penuh. Fei Yun menarik kembali jari-jarinya, masih berlumuran darah dengan potongan otak iblis. Sangguan Mingqian dan yang lainnya menyadari gawatnya situasi dan bertanya. Sejak permata surga dicuri, para iblis percaya bahwa dewamu sedang sibuk dengan kesengsaraan pikirannya, jadi ini adalah waktu terbaik untuk menghadapinya dan Aquamoon, kata Fei Yun. Karena konferensi, iblis terkuat dapat melakukan perjalanan ke dunia manusia. Beberapa dari mereka sedang bersekongkol melawannya saat ini. Mereka ingin melenyapkan totem spiritual manusia saat dia lemah. Tanpa dia, manusia akan menjadi Fei Yun yang tidak menyelesaikan kalimatnya. Ekspresi kelima wanita itu menjadi gelap, ini adalah situasi yang berbahaya. Adapun Fei Yun, dia memikirkan tentang apa yang dikatakan petugas Phoenix tentang sisa-sisa jahat sejak zaman abadi. Mereka bersembunyi di antara berbagai ras, berusaha menimbulkan kekacauan dan konflik guna melemahkan kekuatan Westbull. Mungkinkah ini bagian dari rencana mereka? Saudara Feng, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah iblis mengelilingi Aquamoon? Cikuaner menjadi pucat. Sangguan Mingqian yang penuh perhitungan dikejutkan oleh bencana yang tiba-tiba dan menunggu tanggapan Fei Yun. Jangan khawatir, Aquamoon mungkin tidak akan turun secepat itu kan. Ini masih merupakan wilayah manusia dan iblis tidak akan memiliki keunggulan jumlah. Dengarkan rencanaku. Tian Bixin, pergilah ke dunia roh dan carilah bantuan dari para senior di Gua Anak Sulung. Luo Chan, pergilah ke dunia Buddha dan tanyakan pada biksu bijak, beritahu mereka tentang situasi saat ini. Huang Ying, pergilah ke kota Chaos karena semua manusia terkuat dari berbagai dinasti ada di sana saat ini. Jika mereka datang, itu sudah lebih dari cukup. Cikuaner, pergilah ke Istana Radiance Lord, 3 tempat lainnya terlalu jauh dan mungkin sudah terlambat. Jika Radiance Lord dapat mengumpulkan pasukannya dengan cukup cepat, Aquamoon mungkin bisa melakukannya.
Fei Yun memiliki lebih banyak pengalaman dengan situasi ini daripada para pendeta dan memberi mereka arahan. Iblis pasti telah melakukan formasi untuk menyegel siapapun agar tidak meramalkan situasi. Anda harus melapor secara langsung. Kelangsungan hidup Aquamoon bergantung pada kalian berempat. Ayo. Mereka segera mengeluarkan batu lubang cacing dan memasuki saluran tanpa mempedulikan stabilitasnya. Meskipun Fei Yun membenci Sui Yueting, dia tidak ingin dia dibunuh oleh iblis. Bagaimanapun, dia perlu mengetahui kebenaran tentang kehidupan sebelumnya. Dia mengepalkan tangannya dan menginjak naga itu. Ia merasakan sakit dan terbang lebih cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Saudara Feng? Simen Cuixiao bertanya. Namun, dia tidak terlihat panik sama sekali. Ke Aquamoon. Fei Yun menjawab. Saat naga itu melayang di langit, mereka bisa merasakan formasi di mana-mana. 5 awan iblis muncul dari cakrawala dan segera menyerang kelompok tersebut. Orang lemah, kamu bosan hidup. Fei Yun berdiri di depan naga dan melambaikan tangannya. Esensi senjatanya berubah menjadi hujan pedang dan menusuk iblis. Mayat berjatuhan dari awan berdarah. Dia memanggil Raja Kilin dan Yama Neraka, menyuruh mereka melahap iblis-iblis ini. Menurut Sangguan Mingqian, portal masuk Aquamoon Paradise terletak di puncak Gunung Dewa. Begitu kelompok tersebut berhasil mencapai kaki gunung, mereka melihat formasi pertahanan rusak. Mayat dari kedua sisi bisa dilihat tetapi mayoritas adalah kultivator dari Aquamoon. Darah mengalir dan berkumpul di sungai. Formasi pertahanan telah dipatahkan sekitar 2 jam yang lalu. Lihatlah cetakan cakar itu, kekuatan yang luar biasa. Simen Cuixiao berkomentar. Saat berdiri di pangkalan, mereka tidak bisa melihat puncak gunung. Meskipun demikian, ada cetakan cakar besar dengan energi iblis yang luar biasa. Itu adalah orang suci semu, kata Fei Yun. Seorang santo palsu tidak dapat menghancurkan formasi ini karena dewa itu sendiri yang menyiapkannya. Pasti ada lebih dari satu, mereka mungkin memiliki artefak suci juga. Sangguan Mingqian menggertakkan giginya. Keempat penjaga berada di luar angkasa untuk melindungi dewa. Hanya satu orang suci palsu yang dapat menyebabkan kerusakan parah pada Aquamoon saat ini. Saat mereka mendaki puncak, mereka melihat lebih banyak mayat dan darah. Leluhur keenam Mingqian melihat seorang wanita tua yang mayatnya terbelah menjadi 2 bagian. Setan jiwa harimau sedang memakan mayatnya. Dia mengangkat jarinya dan membunuh iblis dengan teknik pedang. Leluhur ke-8 lebih jauh ke atas, dia melihat mayat penting lainnya di tumpukan sisa-sisa. Dia menggalinya dan menyeka lumpur dari wajah mayat itu. Wanita ini telah meninggal tetapi sebagian jiwanya masih tersisa, melekat pada jimat batu giok. Sesosok tubuh halus terbang keluar dan berteriak, biarlah kuil dan gua kuno tahu, itulah satu-satunya kesempatan kita. Jiwa itu bubar setelah mengucapkan kata-kata terakhir ini. Portalnya terbuka dan dijaga ketat, apakah ada cara lain menuju Aquamoon? Simen Cuixiao mendongak dan melihat aura iblis yang perkasa bersama dengan formasi pertahanan. Bab 1158, Dewa Gunung. Hanya ada satu pintu masuk ke Aquamoon, kata Sangguan Mingqian. Kalau begitu kita akan masuk. Feng Fei Yun mengubah esensi senjatanya menjadi tombak. Simen Cuixiao melompat ke atas batu besar dan memilih memainkan lagu sedih untuk orang mati sementara yang lain duduk di atas naga dan mengikuti Fei Yun. Lagunya juga membuat para iblis terpesona sesaat. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menyadari bahwa ada penyusup. Manusia, mereka mendapat penguatan. Setan berteriak. Itu hanya satu orang. Seorang raja iblis dengan 2 tanduk hitam berkata dengan nada meremehkan, dilindungi oleh armor roh peringkat 14. Suara mendesing. Sebuah tombak menembus baju besi dan mengubah raja iblis menjadi seonggok daging. Fei Yun menunjukkan dirinya dari awan dan mulai mengamuk. Energi sucinya menyerang segala arah, membunuh beberapa ratus iblis dalam sekejap mata. Naga itu menyusul dan kelompok itu melihat pembantaian itu. Namun, Fei Yun tidak terlihat dimanapun sekarang. Saudara Feng sangat kuat. Mulut Simen Cuixiao terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur, N0 masuk. Ini adalah jalur terbesar di gunung dengan nama Sword Dawn, artinya tidak ada seorang pun yang diperbolehkan membawa senjata melewati titik ini. Saya yakin masih ada iblis yang lebih kuat di depan, kata Sangguan Mingqian. Ketika mereka mencoba mengejar, mereka tidak bertemu satu musuh pun. Semuanya telah dibantai oleh Fei Yun.
Bahkan naga darah tirani pun terkejut dengan ketegasan Fei Yun. Begitu mereka sampai di portal, mereka akhirnya melihat iblis yang kuat. Seorang Kunpeng menutupi langit. Setiap kepakan sayapnya bisa menerbangkan gunung. Kelabang besar dengan cakar tajam terlihat. Itu memiliki racun yang mampu mengubah segalanya menjadi nanah. Puluhan ribu murid Aquamun berdiri di sisi lain, mayoritas adalah perempuan. Mereka kembali setelah mendengar penyerangan di rumah mereka. Sayangnya, mereka kekurangan keterampilan dan jumlah, tidak mampu menembus iblis. Leluhur, Sangguan Mingqian bergegas maju dan menebas seekor kelabang, menyelamatkan seorang kultivator kemunculan surga tingkat 4 dalam prosesnya. Kelabang tidak mati, kedua bagiannya berubah menjadi dua kelabang. Namun, naga itu menelan keduanya. Nah, itu enak. Naga dan sekutunya mulai menyerang iblis. Dari segi senioritas, leluhur yang baru saja diselamatkan berada 8 generasi di atas Sangguan Mingqian. Namanya Jijingan. Dia terluka dengan satu lengannya hilang, dimakan oleh setan kelabang. Dia menggunakan energi rohnya untuk membuat lengan baru dan tampak kecewa. Mingqian, kenapa kamu kembali? Anda harus lari ke kuil Buddha kuno untuk meminta bantuan, ada terlalu banyak setan. Ini adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kami. Leluhur, saya telah mengirim 4 pendeta berjubah putih untuk mengumpulkan bala bantuan dari dunia roh, dunia Buddha, kota kekacauan, dan dunia cahaya. Saya yakin mereka akan segera datang, kami akan baik-baik saja, kata Mingqian. Begitu, kamu melakukannya dengan baik, Mingqian. Jingan tampak tidak terlalu sedih setelah mendengar ini. Mundur. Sementara itu, Fei Yun memanggil Trinity Cauldron miliknya dan memerintahkannya untuk bertambah besar. Kotoran. Ekor naga darah dibakar oleh api neraka sehingga ia mendengarkan. Kura-kura itu mengerti bahwa Fei Yun akan berusaha sekuat tenaga. Maka, ia meletakkan buah itu di atas kepalanya dan mulai berlari. Kuali itu menyedot semua iblis di dekatnya dan memurnikannya. Ketika Fei Yun membukanya, dia memperoleh lebih dari 200 pil darah tingkat kemunculan surga. Iblis yang lebih lemah menjadi abu, vitalitas dan esensi mereka ditambahkan ke dalam pil ini. Masing-masing seterang bintang sehingga 200-nya menerangi langit. Trinity Cauldron, setiap pil sebanding dengan akar alkimia kuno. Bagaimana cara memurnikan 200 pil dalam waktu sesingkat itu? Naga darah itu menelan ludahnya. Fei Yun menyimpan pilnya dan mengirimkan kuali lagi untuk membantai iblis. Penggarap dari Aquamun tidak dapat mempercayai mata mereka, berpikir bahwa dia adalah seorang jenderal yang tidak ada duanya dari surga. Jingan sendiri tidak menyangka sekutu perkasa akan muncul secepat ini. Leluhur, bangsawan muda Feng adalah teman baikku. Saya meminta bantuannya, kata Mingqian. Kunpeng menyadari gangguan tersebut dan memasuki medan perang. Sayapnya terbentang 70 mil, skalanya sangat besar. Kuali Trinitas. Apakah kamu seorang utusan yang dikirim oleh Ratu Phoenix? Iblis ini berada di level kelima dan memiliki gelar Wavebreaker. Fei Yun segera mengirimkan kuali untuk menghancurkan Kunpeng, menghancurkan 3 sisik dan meninggalkan luka berdarah. Apinya mulai membakar iblis besar itu. Kurang ajar kau. Ia berhenti memedulikan latar belakang Fei Yun dan membuka mulutnya untuk memuntahkan ratusan senjata roh, yang terlemah berada di peringkat ke-10. Saya tidak akan menolak hadiah. Fei Yun berkata sebelum mengenakan baju besi naga Phoenix miliknya. Dia melambaikan tangannya dan menyita semua senjata menjadi batu spasial. Senjata peringkat 10 ke atas jarang ditemukan di dinasti manusia dan hanya tersedia di klan kuno. Karena Fei Yun ingin mengembangkan kekuatannya, dia membutuhkan sumber daya. Ini adalah metode terbaik. Para raja besar memiliki wilayah dan sumber daya yang tidak terbatas. Masing-masing dari mereka bertanggung jawab atas beberapa ratus raja iblis atau bahkan lebih. Setan hanya peduli pada kekuatan, bukan logika dan akal. Jadi, iblis yang kuat tidak memiliki masalah dalam mengumpulkan sumber daya setelah mengalahkan musuh mereka. Kesetaraan manusia dengan Raja Agung adalah orang bijak. Namun, mereka tidak memiliki tingkat kekayaan yang sama. Fei Yun memanggil 10.000 jiwa binatang buasnya dan melepaskan serangan telapak tangan yang kuat ke dahi Kunpeng. Ia menembus sisik dan meninggalkan luka serius. Bodoh yang ingin bunuh diri. Kunpeng berubah menjadi lelaki tua yang sedikit kelebihan berat badan. Dia mengabaikan luka berdarah di dahinya dan meraih lengan Fei Yun. Yang terakhir mundur ke masa lalu tetapi masih tertinggal dengan 3 bekas berdarah.
Bab 1159, ke Aquamun. Fei Yun menggunakan Swift Samsara untuk langsung muncul di belakang lelaki tua itu, mencoba menusuknya dengan esensi senjatanya. Sayangnya, dia hanya mendapat udara dan lelaki tua itu malah muncul di belakangnya untuk melancarkan serangan telapak tangan. Ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dalam hal kecepatan. Salah satu bagiannya adalah karena budidaya orang tua itu. Namun, dia adalah Kun Primal, ras iblis tercepat. Meski dia tidak berwujud peng, dia tetap sangat cepat. Hanya burung Phoenix yang bisa bersaing dan mereka akan sering kalah. Segel Trigram. Dia memanggil Trigram cukup cepat untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Vitalitasnya bergejolak dan tulang punggungnya hampir patah. Serangan itu masih mengirimnya puluhan mil jauhnya. Dia menjadi stabil dan merasakan angin kencang datang. Iblis besar tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Kami menghancurkan tanah suci manusia hari ini, tidak masalah menambahkanmu ke daftar korban. Wafebreaker berkata dengan nada meremehkan, berniat menghancurkan kepala lawan. Kamu duluan. Fei Yun mengeluarkan matanya sebesar kepalan tangan. Itu langsung menyinari puncaknya dengan cahaya ungu. Raungan naga keluar dari matanya dan membekukan semua orang di tempatnya. Wafebreaker merasakan ketakutan naluriah, bahwa dia lebih rendah dibandingkan dengan benda apapun itu. Suara mendesing. Mata itu menembakkan sinar ke dada Wafebreaker, meninggalkan lubang berdarah. Bahkan iblis besar pun tidak bisa menghentikan kekuatannya. Tentu saja, memang seharusnya begitu. Naga jahat itu berani melawan Raja Naga leluhur. Auranya saja sudah mengerikan. Baut penerangan berwarna ungu berkumpul di telapak tangannya, membuatnya tampak seperti setan. Dia memiliki monster di belakangnya. Wafebreaker tidak dapat mengumpulkan kekuatan karena energi kacau yang mengamuk melalui lukanya. Dia ingin lari dan melaporkan hal ini kepada orang suci palsu, satu-satunya orang yang bisa menghentikan pandangan ini. Fei Yun tidak memberinya kesempatan untuk berlari dan menangkapnya dengan Trinity Cauldron miliknya. Ia berguncang dengan keras, menghantam gunung dan tanah sebelum akhirnya berhenti. Pil darah yang menyilaukan terbang keluar dari lubang, lebih berharga dari yang sebelumnya. Setan menjadi takut setelah melihat kematiannya. Hahaha, makanan gratis. Naga darah terus memakan iblis yang membeku, N-1N. Raja Kilin dan Neraka Yama telah memakan banyak mayat di sepanjang jalan dan mendapatkan kekuatan mereka, hanya berada satu tingkat di bawah iblis besar. Mereka memiliki warisan Yama dan Raja Xuanlun. Selama mereka memiliki vitalitas yang cukup, mereka akan dapat tumbuh kembali ke kondisi prima. Fei Yun hanya peduli dengan apa yang terjadi di dalam Aquamun dan tidak punya waktu untuk menghadapi iblis yang lebih lemah. Merusak. Dia menggunakan mata naga untuk menghancurkan formasi pertahanan mereka, mengirim 24 Raja Iblis terbang. Dia menangkap semuanya dan mengubahnya menjadi pil juga. Dia kemudian memasuki portal, menghilang dari pandangan. Raja Kilin dan Neraka Yama juga ikut serta. Aquamun pasti punya banyak hal bagus, kita tidak bisa membiarkan iblis memilikinya, ayo jadi penyelamat. Kura-kura itu menunggangi naga darah sambil memegang belati. Nadanya berubah setelah melihat ekspresi kesal Sangguan Mingqian. Dia adalah wanita Fei Yun dan tidak ingin memprovokasi dia. Kelompok itu memasuki portal kecuali Simen Cuixiao. Meskipun pertempuran di luar belum berakhir, iblis-iblis lemah dengan mudah ditundukkan karena sekutu terkuat mereka telah memasuki Aquamun. Namun, awan setan muncul di Cakrawala. Seorang Raja Iblis tua yang hampir mencapai level semu membuka lubang cacing baru untuk memanggil beberapa juta iblis dari Myriad Rache Battlefield. Tentara menutupi langit, menimbulkan ketakutan dan keputusasaan pada anggota Aquamun. Meski tidak terkoordinasi, jumlah mereka sendiri sudah terlalu banyak. Haha, hancurkan Aquamun terlebih dahulu lalu bunuh dewa mereka. Manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa seorang suci. Setan tertawa dan menyatakan. Simen Cuixiao berdiri di atas tembok rusak di puncak dewa. Dia menatap mayat-mayat itu dengan ekspresi sedih dan serius, sesuatu yang belum pernah dilihat Fei Yun sebelumnya darinya. Dia mulai memainkan sebuah lagu. Melodinya bergema di seluruh dunia. Setan manapun yang mendengar lagu itu merasakan gendang telinga mereka terbelah, tidak dapat terbang lagi. Ah, itu adalah serangan Sonic. Langit menjadi kosong setelah lagu berakhir. Beberapa juta setan jatuh ke tanah, tak terhitung banyaknya yang mati, beberapa terluka, dan yang lainnya pingsan. Armor,
senjata, spanduk, drum, dan setan menumpuk seperti gunung. Hanya satu lagu saja yang mengalahkan seluruh pasukan iblis. Kultivator perempuan dari Aquamun tidak dapat mempercayai mata mereka dan menatap pria di dinding yang rusak. Hanya iblis besar yang tersisa, nyaris tidak berhasil menghentikan serangan itu. Meskipun demikian, dia takut dan tidak berani berlama-lama di sini. Iblis yang kejam, kami telah bersabar terlalu lama. Kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa kami bisa menjadi sama kejamnya. Simen Cuixiao bergumam sebelum memasuki portal menuju Aquamun. Fei Yun saat ini adalah serigala yang haus darah, membuat khawatir iblis di balik portal. Bunuh dia. Perintah iblis besar. 10 setan humanoid muncul, semuanya mengenakan jubah hitam dengan jahitan emas. Mereka menyerang dari segala arah. Fei Yun mengenakan tanda kebesaran naga Phoenix-nya. Dia memilih target dan menusuk kepala iblis itu dengan inti senjatanya. Mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah sesudahnya. Suara mendesing. Dia mengayunkan tombaknya lagi dan memotong-motong tombak lainnya di bagian pinggang. Setelah pertempuran singkat dengan para penyerang, dia keluar sebagai pemenang, meninggalkan 8 mayat lagi. Dia menatap iblis besar yang mengendarai kilin dan memberi isyarat secara provokatif. Judul iblis itu adalah Tinta Malam, anggota dari iblis tinta. Ini juga merupakan cabang kuno. Keduanya berada di level kelima tapi dia jauh lebih kuat dari Wavebreaker. Dia sangat marah setelah melihat manusia sombong itu. Bab 1160. Bab 1160, Setan yang Kejam. Tinta Malam mengeluarkan racun gelap dengan kekuatan korosif yang menakutkan. Ia mengambil bentuk elang iblis, siap terbang ke depan, 0. Energi Buddha Fei Yun menghilangkan racun sebelum menembakkan sinar dengan mata naga, 0. Tinta Malam merasa ngeri dan memanggil kulit orang suci semu. Permukaannya memiliki tanda dari tablet penghancuran yang ditulis dengan darah. Mereka memancarkan cahaya aneh dengan gambar bencana, dunia rusak yang diliputi air, 0. Nenek moyang dari berbagai ras menggunakan darah dan tubuh mereka untuk menyalin rune dari tablet, dengan tujuan untuk mewariskan pengetahuan ini kepada keturunan mereka, 0. Kulit ini milik nenek moyang iblis tinta, 0. Ledakan. Sayangnya, itu tidak bisa menghentikan kekuatan mata dan terkoyak menjadi beberapa bagian. Ketika jatuh ke tanah, rune tercetak di bumi, setiap karakter terbentang puluhan meter, 0. Night Ink segera berlari setelah melihat ini. Sayangnya, Fei Yun menghancurkannya dengan mata dan menekannya, 0. Aku tahu, naga jahat. Tinta Malam mengenali aura itu dan keputusasaan mengambil alih. Dia berhenti melawan dan kuali memurnikannya menjadi pil darah, 0. Fei Yun mengambil kulitnya. Rune itu bersinar terang, mencoba melepaskan diri dari genggamannya, 0. Sementara itu, sekutunya menangani iblis yang lebih lemah di sekitarnya. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat apapun selain kehancuran di tempat istana dan peternakan alkimia dulu berada, 0. Istana terapung hancur, hanya menyisakan puing-puing. Sebuah pagoda telah jatuh, ujungnya berisi mayat seorang penggarap cantik yang disalibkan, 0. Ladang sekarang dipenuhi mayat, bukan bahan alkimia. Mata air tempat mereka biasa mandi telah berubah menjadi merah karena darah mereka, 0. Ini adalah situasi saat ini di salah satu tempat suci manusia, Aquamun Paradise, 0. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung di kejauhan. Raungan dan tangisan setan dan manusia, semuanya memuncak menjadi melodi yang menyedihkan, 0. Terlalu banyak iblis sehingga semua orang harus mundur kembali ke ibu kota di mana terdapat patung dewa untuk perlindungan. Mereka tidak akan bisa melewatinya tanpa seorang suci. Sangguan Mingqian berkata, kita hanya perlu melindunginya selama setengah hari dan kemenangan akan menjadi milik kita. 0. Aquamun adalah dunia mandiri dengan miliaran manusia dan pembudidaya, 0. Penggarap dapat mundur kembali ke ibu kota mereka. Sayangnya, lebih dari 10 juta manusia menjadi makanan bagi iblis yang kejam. Hantu yang meratap bisa dilihat di mana-mana, 0. Celaka. Jika saya menemukan dalang di balik ini, saya akan menyalip mereka di Soulbreak Cliff selama 49 hari. Simen Cuixiao memasuki Aquamun dan melihat pertumpahan darah, 0. 0. Setan berkumpul di luar kota abadi Aquamun, ibu kotanya. Kota ini melayang di udara dengan tembok yang terbuat dari batu giok putih, 0. Pendekar pedang wanita cantik berjubah putih berdiri di dinding,
terlihat agak gugup. 2.000 petani lainnya kembali ke kota, dan lebih dari setengahnya terluka parah. Formasi tersebut diaktifkan kembali, menciptakan penghalang 4 lapis. Di tengah kota berdiri sebuah patung yang menjulang tinggi, sakral dan bermartabat. Ia mengeluarkan gelombang cahaya yang mampu mensucikan pikiran, mengusir keputusasaan dan ketakutan. Itu tampak seperti aslinya dan jauh lebih megah daripada patung yang terlihat di Jin. 16 teladan agung dari Aquamun berdiri di dinding, menatap gerombolan iblis. Jika mereka berhasil sampai sejauh ini, itu berarti wilayah lain telah hangus. Berapa banyak manusia yang dimakan dan petani yang diperbudak? Kamu harus membayar atas apa yang telah kamu lakukan terhadap tanah suci kami. Suanyuan Yi akhirnya menunjukkan emosi, kemarahan. Pedangnya juga berdengung dengan marah. 1. Seorang lelaki tua dengan rambut menyerupai tentakel merah turun dari awan. Matanya bersinar jahat saat dia tersenyum. Aquamun akan segera terhapus dari sejarah, tidak perlu usaha sia-sia ini. Buka gerbangnya dan jadilah budak kami, itulah satu-satunya jalanmu menuju kelangsungan hidup. Dia adalah seorang Sudo Santo dengan jiwa iblis yang perkasa, ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan musuh. Jika bukan karena avatar yang tertanam di dalam patung, para iblis pasti sudah menerobos kota. Omong kosong, ini akan menjadi hari terakhirmu ketika dewa itu kembali. Kata teladan agung. Haha, menurutku dia tidak akan kembali. Luar angkasa akan menjadi kuburannya. Orang suci palsu itu tertawa. Dewa itu tidak terkalahkan, tidak ada yang bisa membunuhnya. Seorang teladan agung dari Aquamun berkata, dia memiliki 4 penjaga bersamanya juga. Katak di bawah sumur. Setidaknya ada 3 orang suci iblis yang pergi ke sana saat ini. Belum lagi dia disibukkan dengan kesengsaraan, dia akan mati bahkan tanpa kesengsaraan. Kata orang suci semu. Berita ini membuat ngeri para pembela HAM. Invasi besar-besaran akan dimulai dengan kematiannya. Tentu saja, jadilah budak kami dan kamu akan terhindar. Kata orang suci semu yang berbeda. Ini hanyalah kembali ke masa lalu, Kaisar Suanyuan tidak dapat memberi Anda kemerdekaan karena serangga akan tetap menjadi serangga. Hanya Kaisar Suanyuan lain yang dapat mengubah ini. Ada total 13 orang suci semu di pihak iblis. Sayangnya, Aquamun tidak memiliki satu pun saat ini. Paragon agung dari pihak mereka mencoba keluar dari pengepungan. Sayangnya, orang suci palsu di sisi iblis menangkap lehernya dan menyerap vitalitasnya, meninggalkan mayat kering. Pembunuhnya mencibir dan berkata, tahukah kamu mengapa kami membencimu? Itu karena garis keturunanmu yang buruk dan lebih buruk lagi, keturunanmu bersama kami bahkan tidak dapat mencapai kemunculan surga. Selama Anda ada, lebih banyak makhluk tingkat rendah seperti setengah iblis akan lahir. Sayangnya, jumlahnya sangat banyak, tumor ganas ini tidak kunjung hilang. Bunuh 1 dan 2 lagi akan muncul. Akar sebenarnya dari masalah ini adalah ras manusia Anda. Tidak ada manusia, juga tidak ada setengah iblis. Jadi, kami akan menanganimu terlebih dahulu. Bab 1161, Membunuh Kegilaan. Meskipun Suanyuan Yi masih muda, dia tidak takut pada orang suci palsu itu. Jika surga mengizinkan setengah iblis dilahirkan, maka keberadaan mereka ada artinya. Semua kehidupan adalah bagian dari siklus surgawi, yang salah di sini adalah manusia dan setan. Para penggarap di jalan lurus tidak membunuh hanya karena mereka menganggap seseorang lebih rendah, tetapi yang terpenting, ini hanyalah alasan untuk merebut wilayah dan sumber daya manusia. Tidak ada gunanya, jika kamu ingin berkelahi, lakukan saja. Dia berkata dengan berani dan pedangnya terlepas dari sarungnya. Dia melompat ke depan patung itu dan mengangkat pedangnya. Patung itu juga memberikan tebasan, membelah santo palsu harimau menjadi 2 bagian. Dia selamat dan kedua bagian itu bersatu kembali. Meskipun demikian, sumber iblisnya terluka parah. Hanya sebuah avatar saja sudah begitu kuat, beruntung aku datang dengan persiapan. Dia mundur kembali ke kampnya. Seorang Raja Iblis tiba dengan cepat dan melaporkan, leluhur, mereka mendapat bala bantuan. Hukum di Aquamun telah dihancurkan sehingga tidak ada yang bisa memanfaatkan ramalan. Karena itu, santo palsu harimau juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kami telah membuat persiapan untuk menghentikan manusia yang benar-benar kuat,
Tidak perlu khawatir tentang manusia di dekat Aquamun, mereka bahkan tidak bisa melewati gerbang. Laporan, Raja Iblis Agung Pemecah Gelombang telah tumbang. N.O.In. Laporan, Raja Iblis Agung Tinta Malam kalah dalam pertempuran. Tuanku, Raja Iblis Agung yang tak bernoda telah disempurnakan. Orang suci palsu itu tidak mengharapkan hal ini sama sekali. Tuanku, dua Raja Iblis besar lagi terbunuh. Berapa besar pasukan mereka? Tanya Santo Palsu Harimau. Hanya 4, mereka menunggangi Raja Naga Darah. Sejauh ini tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hanya beberapa manusia. Kalau begitu, itu bukan masalah. Burung gagak emas tua membawa artefak suci jadi kami akan segera menghancurkan ibu kotanya. Kita hanya perlu mengambil benda itu dari Aquamun dan manusia akan berantakan, tidak, seluruh Westbull. Semakin banyak kekacauan, semakin baik. Benar saja, seekor burung gagak emas muncul di langit dan tampak seperti matahari itu sendiri. Energi roh tingkat suci meletus dan mengubah ruang menjadi kekacauan. Dinding mulai meleleh meski ada penghalang. Ledakan. Penghalang pertama hancur. Ledakan. Begitu pula yang kedua. Dinding mulai runtuh dengan lebih cepat. Pembudidaya yang lebih lemah tidak bisa hancur, kepala mereka mulai pecah dan darah mengalir. Suanyuan Yiyi dan 6 teladan agung menggunakan penguasa ujung bumi untuk menghentikan artefak suci tersebut. Brengsek. Mereka muntah darah. Meskipun ujung bumi juga merupakan artefak suci, gagak tua itu sudah berada di ambang menjadi orang suci. Ledakan. Penghalang ketiga runtuh sehingga hanya tersisa 1. Kehancurannya akan menandai berakhirnya Aquamun. ****. Fei Yun mengendarai kepala naga sambil dikelilingi oleh ribuan pedang yang terbuat dari esensi senjatanya, membunuh semua iblis di hadapannya. Mayat mereka dihujani hanya untuk ditangkap dan dimurnikan oleh Trinity Cauldron. Fei Yun memanfaatkan pil ini untuk mengisi kembali energinya. Dia berlumuran darah saat ini, darah musuhnya, tentu saja. Kelompok tersebut berhasil mencapai kam utama iblis dan menyebabkan banyak kekacauan. Sayangnya, bahkan iblis-iblis yang muncul di surga pun dihancurkan dalam waktu singkat. Simen Cuixiao duduk di belakang naga dan menggunakan gelombang soniknya untuk menciptakan penghalang yang mampu menyerang dan bertahan. Kura-kura dan buahnya bersantai di atas naga, hanya sesekali ikut berperang. Buahnya, khususnya, bisa menembus Raja Iblis Agung. Mereka telah meninggalkan tumpukan mayat sejauh 800 mil sekarang, tak terhentikan seperti orang suci palsu. Fei Yun memegang mata naga itu dengan kedua tangannya dan menyalurkan sepertiga energi sucinya ke dalamnya. Pembunuh setan Dao. Dia meraung. Ribuan sinar ungu terpancar dari mata, membunuh semua iblis di sepanjang jalan. Ini memusnahkan seluruh wilayah dan beberapa ratus ribu setan. Mereka akhirnya berhasil melihat ibu kota Aquamun yang dikelilingi oleh penghalang berwarna putih. Di dalam, patung batu giok raksasa memegang pedang untuk melawan matahari yang menyilaukan. Bab 1162, Naga Suci. Fei Yun menatap patung giok itu, matanya menjadi dingin dan lebih bertekad, 0. Saudara Simen, aku serahkan tempat ini padamu. Dia menghiasi baju besi naga Phoenix-nya sebelum terbang menuju kota, 0. ****0. Kekuatan mata naga jahat telah membuat khawatir semua orang, 0. Itu aura naga iblis besar. Apakah monster itu ada di sini? Para senior di dalam Aquamun menjadi cemas, 0. Faktanya, bahkan orang suci palsu dari sisi iblis pun ketakutan, 0. Naga iblis besar ada di sini. 0. Tidak, jika itu dia, seluruh dunia pasti sudah disempurnakan sekarang. 0. Kita salah, fokus kembali menghancurkan kota, bantu burung gagak emas. 0. Para Sudosanto terbang ke medan perang dan bersiap untuk menyerang, 0. Anggota Aquamun merasakan kekuatan yang tak terhentikan mendekat, mampu menghancurkan seluruh dimensi, 0. Raungan drakonik melukai gendang telinga semua orang, 0. Cakar raksasa muncul di antara awan iblis, tampak seperti Raja Iblis akan datang, 0. Di bawah perintah naga besar, semua iblis harus meninggalkan Aquamun sekarang. Tidak patuh dan mengambil risiko pemusnahan klan. Deklarasi dapat didengar oleh semua orang, 0. Sisik naga ungu turun dan diukir dengan gambar naga dengan 7 cakar dan 18 mata, 0. Keputusan dari Grand Devil Dragon. 0. Para iblis berhenti menyerang, termasuk para Sudosanto. Gagak emas tua juga berhenti, 0.
Naga adalah ras terkuat. Jika keputusan ini datang dari Raja Naga leluhur, tidak ada yang berani menolak. Nol. Namun, naga iblis besar telah mengkhianati rasnya dan diburu oleh naga. Fei Yun tidak tahu apakah ini akan berhasil. Nol. Penggarap dari Aquamun juga tidak mengharapkan hal ini. Meskipun demikian, ini tampaknya menjadi anugerah bagi sekte mereka. Nol. Seniornya telah pergi selama beberapa ribu tahun, mengapa dia muncul sekarang untuk menyelamatkan Aquamun? Setan yang cerdas bergumam, nol. Beraninya kamu mempertanyakan yang mulia. Fei Yun mendengar ini dan segera menggunakan gesekan drakonik untuk melenyapkan iblis itu, nol. Tindakan sigapnya kembali meredam massa. Pembudidaya manusia memanfaatkan ini dan menyiapkan formasi lagi, nol. Bukan naga itu sendiri, kita tidak perlu ragu. Ditambah lagi, bahkan jika dia ada di sini, Raja Naga leluhur akan muncul juga. Kata Santo palsu harimau, nol. Sepertinya kamu bosan hidup. Saya akan menjagamu, tidak perlu membuang waktu yang mulia. Fei Yun mengaktifkan kekuatan armornya. Nol. Karena kemajuannya baru-baru ini, dia ingin melawan Sudo Sein, nol. Auranya menarik harimau itu ke alam ilusi untuk bertempur. Yang terakhir melihat naga itu dan merasa takut pada awalnya, nol. Raja Naga leluhur. Tidak, tunggu, warnanya bukan merah seperti ini, apalagi, gumamnya ngeri, nol. Fei Yun tidak membuang waktu dan melancarkan serangan terkuatnya. Orang suci palsu itu kembali menjadi harimau untuk bertarung, cakar ke cakar, nol. Mereka menggunakan kekuatan fisik murni daripada hukum budidaya dan prestasi. Sayangnya, rasnya bukanlah harimau berdarah murni jadi dia masih lebih lemah dari iblis zaman dahulu, nol. Ledakan. Ruang terkoyak dan seekor harimau besar menabrak tanah. Tubuhnya dipenuhi bekas cakar, ekornya robek dan terlihat dicakar naga penyerang, nol. Wah, harimau, itu bagus. Naga darah mengira itu adalah sesuatu yang lain, nol. Dari seorang Sudo Santo, kura-kura itu pun menjadi serakah. 1-0. Ahem, itu ekornya. Simen Cuixiao mengoreksinya, 0. Apa itu harimau? Buah itu bertanya dengan polos, 0. Dia dengan lembut mengusap kepalanya dan berkata, yah, begitulah cara ayah harimau membuat bayi harimau, 0. Kembali ke atas awan, suara Fei Yun terdengar, adakah orang lain yang berani menentang keputusan yang mulia? 0. Sisik naga ungu turun dan memenggal kepala harimau itu. Darah menyembur ke segala arah. Seorang Sudo Santo telah jatuh begitu saja, 0. Yang lain tidak tahu siapa naga ini tetapi Sangguan Mingqian tahu. Dia terdiam setelah menyaksikan pembunuhan itu, 0. Ingat, Aquamun tidak dapat menghasilkan satu pun Sudo Santo setelah 10.000 tahun. Dia berpikir bahwa dialah yang beruntung sekarang dan memiliki perspektif berbeda tentang nilai Fei Yun, 0. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Lubang spasial lainnya muncul, memberikan ruang bagi seorang pria dengan 2 tanduk naga untuk berjalan keluar, 0. Arus dan aturan dunia segera melonjak ke arahnya seolah-olah dia adalah pusat dari segalanya, 0. Beberapa dilahirkan untuk menjadi hebat. Mereka dikenal sebagai orang suci di dunia fana, sama di dunia budidaya, 0. Kedatangan Long Jie membuat semua orang melupakan ketakutan mereka terhadap Grand Devil Dragon, 0. Dia mengenakan jubah emas dengan energi kekacauan yang mengelilinginya. Cahaya suci di dekat dahinya lebih terang dari bintang, 0. Setan segera berlutut. Ini termasuk naga darah yang mendominasi, 0. Gagak tua, ini terlalu lambat, bahkan Aquamun tidak bisa dikalahkan tanpa Sui Yueting. Dia berkata, 0. Burung gagak dan para santa palsu lainnya juga berlutut, tidak berani membalas. Semua yang berada di bawah alam suci hanyalah semut termasuk Sudo dan setengah suci, 0. Long Jie melirik ke langit dan ini cukup untuk membekukan Fei Yun sepenuhnya, 0. Naga iblis besar tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan manusia, dia punya cukup banyak masalah. Pemusnahan umat manusia telah diputuskan oleh Dao Surgawi, tidak ada yang bisa mengubahnya. Dia mencibir, 0. Dengan tangan bersilang di belakang punggungnya, dia berbalik ke arah kota dan berkata, menyerahlah sekarang. Dewa Aquamun telah jatuh dan ini hanyalah permulaan, dinasti manusia akan lenyap dari negeri ini. Kamu terlalu lemah dan harus menjadi budak untuk bertahan hidup. 0. Ini adalah keputusan nyata dari seorang suci, setiap kata mengandung jejak Dao.
Melawan orang suci sama dengan melawan Dao Surgawi, 0. Dia menatap patung giok itu dan berkata, dewa itu sudah mati, kamu akan jatuh. 0. Retakan pertama kali muncul pada patung itu sebelum semuanya runtuh. Legenda Aquamun yang tak terkalahkan telah jatuh, hanya menyisakan keputusasaan, 0. Dewa kami, apakah dia benar-benar mati? Itukah sebabnya patung itu runtuh? 0. Kiamat telah tiba, kita akan menjadi hantu atau budak? 0. Manusia tidak bisa menolak keinginan orang suci. Bukannya mereka tidak ingin melawan, tapi penindasannya berada di atas ketabahan mental mereka. 0. Fei Yun menyalurkan kekuatan inti batinnya, tidak mau menyerah. Dia tidak membeli semua ini, Sui Yueting tidak mungkin mati. 0. Dia belum mati, meskipun demikian, seorang suci tidak perlu berbohong dan runtuhnya patung itu adalah buktinya. 0. Sayangnya, dia tidak bisa menerima kebenaran ini. 0. Apakah kamu ingin bertarung? Sebuah suara datang dari Regal Secret Jade, artefak suci milik Di Zong. 0. Iblis telah merajalela sekarang, mereka tidak pernah berani melakukan ini selama time immemorial. 0. Tunggu, bukankah manusia saat itu lemah dan harus menjadi budak untuk bertahan hidup? Fei Yun bingung dengan pernyataan ini. 0. Apakah itu sebuah lelucon? Manusia tidak dapat disentuh selama time immemorial, gabungan semua ras iblis tidak dapat mendekat. 0. Bab 1163, Dua Peradaban. Pengungkapan ini sangat mengejutkan Fei Yun. 0. Kenali 3 orang suci agung dari time immemorial. Mereka semua manusia. Santo Nuwa menyembuhkan surga, Santo Agung 9 panah menembakkan 9 burung gagak emas dalam 1 hari, Santo Agung Tera menyatukan benua. Semua ras datang untuk memberikan penghormatan kepada manusia, 4 ras iblis besar jumlahnya sedikit dan tidak dapat bersaing. 0. Ini adalah pertama kalinya Fei Yun mendengar hal ini. Manusia pernah menjadi penguasa dunia ini. Semua iblis tidak kompetitif. 0. Sejak time immemorial sudah lama sekali, tidak ada yang benar-benar mengetahui kejadian selama periode ini dan harus bergantung pada legenda. 0. Misalnya, mereka telah mendengar tentang 3 orang suci agung tetapi tidak lebih dari itu. Para penggarap terkuat tidak dapat hidup sampai saat ini, begitu pula buku dan gulungan apapun. 0. Senjata terkenal seperti Heaven Punishing Hammer dan Nefarious Blade juga telah kehilangan semangatnya, hanya cangkangnya yang tersisa. 0. Satu-satunya alasan mengapa niat hamba Phoenix bisa bertahan adalah karena bejana perunggu itu. Adapun niat Di Zong, itu juga disegel di dalam wadah hantu. 0. Mereka memberitahu Fei Yun banyak hal, bahwa manusia adalah pemimpin sebelum zaman abadi. Ketiga orang suci agung semuanya adalah manusia juga. 0. Pada saat itu, naga dan burung Phoenix juga mempunyai jenis kelamin dan dapat bereproduksi satu sama lain. Terlebih lagi, dunia memiliki 9 benua, bukan hanya West Bull. 0. Setelah time immemorial, umat manusia menjadi lemah dan harus tunduk pada iblis sampai munculnya Kaisar Suanyuan. Zaman Purbakala adalah saat dinasti manusia dimulai. Selama periode ini, naga hanya menjadi yang dan burung Phoenix menjadi yin semata, sehingga perlu mengandalkan penciptaan telur dengan esensi dan vitalitasnya. 0. Kedua periode tersebut sangat berbeda, membuat Fei Yun merasa seolah-olah mereka adalah 2 dunia yang terpisah. Apa yang menyebabkan perubahan ini? Ini di luar kemampuan laki-laki. 0. Dia tiba-tiba merasa takut terhadap ramalan Phoenix Servant, merasakan bahaya di sekelilingnya. 0. Saya tidak akan mengetahui semua ini tanpa sisa-sisa yang disimpan di dalam wadah. Butuh beberapa saat sebelum dia tenang. 0. Jika wadah perungguku dan wadah hantuku mempunyai informasi, bagaimana dengan yang lain? Fei Yun memikirkan tentang bejana giok Dongfang Jingyue dan bejana Qian wanita berbaju biru. 0. Suara dari Regal Secret Jade melanjutkan, saya tidak tahu apa yang terjadi di akhir time immemorial tetapi peraturan dan takdir berubah secara drastis. Seseorang ingin menghancurkan harga diri manusia tapi tidak, kami tidak akan duduk diam. Feng Fei Yun, kamu juga memiliki darah manusia di dalam dirimu, apakah kamu bersedia bertarung? 0. Ayahku adalah manusia, meskipun aku tidak berjuang untuk diriku sendiri, aku akan berjuang untuknya. Kata Fei Yun. 0. Karena dia telah melampaui kemunculan surga, dia bisa menghapus segel batu giok dan meminjam kekuatan Di Zong. 0.
Fei Yun mengambil bentuk manusianya di atas awan dan tidak memperingatkan siapapun. Inti batinnya menyala dan berubah menjadi burung phoenix kecil, terbang ke mayat Di Zong, 0. Di Zong yang sudah mati keluar dari peti matinya. Dia mengangkat tangannya dan giok itu menjawab pemanggilannya, 0. Sementara itu, setan lebih unggul. Sangguan Mingqian dan Suanyuan Yi yang bangga meringis, tidak mampu menahan kekuatan orang suci, 0. Radiance World adalah yang paling dekat dan tuannya secara pribadi memimpin jutaan pasukan untuk berperang. Gelombang penguatan terus berdatangan untuk Aquamoon, 0. Setelah pertempuran sengit, manusia menderita luka yang parah. Radiance Lord sendiri terpesona oleh artefak suci gagak emas, nasibnya masih belum diketahui, 0. Ada terlalu banyak kerangka untuk dihitung di tanah, 0. Long Jie tidak ikut serta dalam pertempuran dan dengan bangga mengatakan, umat manusia tidak lagi memiliki teladan yang mampu setelah kematian Dewa Aquamoon, kepunahan semakin dekat. 0. Bersiaplah untuk membayar harga karena melakukan perilaku bodoh ini. Sebuah suara bergema di seluruh medan perang, 0. Semua orang melihat ke atas dan melihat dua sosok, satu tua dan satu muda, 0. Kultivator yang lebih tua tampak seperti mayat yang baru saja merangkak keluar dari kuburan. Jubahnya compang camping, dagingnya telah membusuk, 0. Sebaliknya, pemuda itu tampan dengan sinar merah di matanya. Tidak ada riak energi yang keluar darinya sehingga dia tampak seperti manusia fana, 0. Fei Yun membawa Di Zong turun dari awan dan menggunakan jubah naga Phoenix-nya untuk menutupi cangkang Di Zong yang rusak, 0. Para iblis fokus pada para pendatang baru, benar-benar melupakan utusan naga iblis besar, 0. Manusia menatap dengan rasa ingin tahu yang besar juga, 0. Itu dia. Suanyuan Yi mengenali Fei Yun tetapi tidak mengenali orang tua itu, 0. Simen Cuixiao dan yang lainnya juga terkejut. Kura-kura itu pernah melihat mayat tua itu sebelumnya dan bertanya-tanya, sial, zombie. Tidak, ada jiwa di dalam mayat itu, bukankah dia sudah mati? Tidak, dia jelas sudah mati, 0. Seekor ular Sudo Santo berkepala 9 mencibir, harga yang harus dibayar untuk membunuh orang-orang malang. 0. Fei Yun memelototinya sebelum menundukkan kepalanya dengan hormat pada Di Zong, orang suci palsu ular berani tidak menghormati umat manusia, tolong beri dia kematian. 0. Memang, Di Zong melakukan serangan telapak tangan spasial dan menghancurkan ke-9 kepala sekaligus. Hentakan lainnya membuat ular itu menjadi tumpukan daging, 0. Hal ini menyebabkan semua iblis terkesiap takjub, 0. Long Jie juga menoleh tapi fokusnya tertuju pada jubah Di Zong, bukan pada mayat itu sendiri. Matanya berbinar saat dia menyeringai, 0. Begitu, ahli lain di antara manusia, kamu juga akan mati hari ini. Burung gagak emas tua berteriak, 0. Gagak tua, kamu menjadi sombong lagi setelah kekalahan di pasar alkimia. Kata Fei Yun, 0. Burung gagak mengenali setengah iblis pemecah kutukan dan mendengus, saat itu aku tidak memiliki artefak suci. Jika kita bertarung lagi, setengah iblis itu pasti akan kalah. 0. Dia belajar dari pertempuran itu dan datang untuk mendapatkan artefak suci dari gunung leluhur di sukunya. Dia datang ke Lotus Spirit Mountain lagi tetapi kakek Yu tidak ditemukan. Dia marah dan memperhalus gunung yang ditinggalkan, 0. Gagak tua, lebih baik kamu menikmati masa pensiunmu atau tempat ini akan menjadi kuburanmu. Kata Fei Yun, 0. Setengah iblis, keberanianmu sama luar biasa dengan bakatmu. Sayangnya, Anda masih terlalu muda dan melebih-lebihkan diri sendiri, membela manusia-manusia ini. Gagak tua tidak ingin membuang waktu dan menggunakan artefak sucinya, Immortal Refiner, 0. Batu ini melepaskan untaian energi suci ke Di Zong. Dia percaya bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun yang berada di bawah alam suci, 0. Di Zong mencabut sehelai rambut dari kepalanya dan mengayunkannya seperti pedang, dengan mudah memotong tangan gagak yang memegang batu itu, 0. Tangan yang terputus berubah menjadi sayap emas sebelum jatuh ke tanah, menghasilkan genangan darah, 0. Gagak tua itu ketakutan dan menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam artefak suci. Ini menghanguskan langit dan tanah, 0. Manusia dan iblis di bawah alam munculnya surga mulai terbakar, 0. Kematian. Di Zong mengangkat satu jari dan menyatakan, mengakhiri hidup gagak tua itu hanya dalam sepersekian detik, 0. Seorang setengah suci yang memiliki artefak suci telah dikalahkan hanya dengan satu kata hari ini.
Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 1164, Wahyu Publik. Mayat gagak tua itu jatuh ke tanah, mengubah seluruh wilayah menjadi neraka yang mengamuk. Yang di dekatnya menjadi abu, nol. Sinar terang terbang keluar dari neraka dan membawa kehadiran suci yang kuat, Immortal Refiner, nol. Itu terbang ke tangan Long Jie yang berdiri dengan tenang dengan aura yang melampaui, nol. Dizong menatap lurus ke arahnya. Kedua orang suci itu menyebabkan atmosfer membeku, nol. Namun, darah manusia mendidih karena ras mereka masih memiliki seorang suci. Nol. Orang suci berperan sebagai tulang punggung perlombaan, melindungi dan membimbing mereka maju. Selama ras tertentu masih memiliki Sein yang masih hidup, memusnahkan mereka akan menjadi sulit, nol. Setan tidak percaya diri seperti sebelumnya. Murka seorang suci bisa melenyapkan mereka semua, nol. Fei Yun menatap kerumunan dan berkata, umat manusia memerintah sebelum zaman abadi. Dao tersebut memiliki kekurangan pada awalnya, hanya untuk diperbaiki oleh Grand Sein Nua menggunakan dao miliknya sendiri. Nenek moyang burung gagak emas merajalela dan menyebabkan kerusakan parah pada daratan. Biksu Agung 9 panah membunuh 9 orang di hari yang sama. Terra Grand Sein membunuh Raja Ular dan menciptakan neraka, membuka jalan reinkarnasi dan menyatukan 9 benua. Penguasa dunia Yin dan Yang, penguasa Terra. 0. Berapa banyak yang tahu bahwa ketiga orang suci agung adalah manusia? Selama masa keemasan kita, gabungan semua ras iblis hanya bisa menyaingi kita, lalu siapa yang berani berbicara tentang memusnahkan kita? 0. Fei Yun berbicara dengan percaya diri dan jelas. Suaranya menembus pikiran iblis dan manusia, 0. Para orang suci agung yang abadi adalah manusia. 0. Manusia lebih kuat dari iblis dan burung phoenix. 0. Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. 0. Faktanya, manusia pun tidak mempercayainya. Tentu saja mereka ingin memiliki sejarah yang membanggakan tetapi ini sangat berbeda dengan saat ini, 0. Setan mencibir dan tidak membelinya. Lagi pula, semua orang suka membual tentang kekuatan dan masa lalu mereka sendiri, 0. Bukti apa yang kamu punya? Suan Yuan Yi menjadi tenang dan bertanya, 0. Fei Yun membungkuk hormat kepada lelaki tua itu sebelum berbicara kepada orang banyak, orang suci tidak berbohong. Anda berani mempertanyakan orang suci? 0. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Lain ceritanya jika itu berasal dari orang suci sungguhan. Jika berita ini tersebar, semua ras akan terkejut, 0. Semua mata tertuju pada Dizong. Manusia menatapnya dengan harapan dan antisipasi sementara setan memiliki kecurigaan di mata mereka, 0. Suara Dizong yang kasar namun berwibawa dapat didengar oleh semua orang, dia benar, umat manusia adalah yang terkuat sebelum zaman abadi. Semua ras iblis harus bekerja sama agar tetap kompetitif. 0. Sayangnya, bencana terjadi di akhir time immemorial. 8 benua runtuh, meninggalkan West Bull. 0. Suara Dizong disertai dengan kebenaran Grendao saat dia berbicara tentang masa lalu, 0. Tuan manusia terhebat jatuh dalam pertempuran terakhir tetapi mereka memukul mundur musuh, melindungi penduduk benua terakhir. Dengan kematian mereka, manusia yang selamat tidak punya pilihan selain menjadi pelayan iblis. Masa keemasan mereka, tidak lebih, 0. Setelah dia selesai berbicara, hanya suara angin yang terdengar, 0. Ini jelas berasal dari batu giok karena Dizong sekarang sudah mati. Fei Yun melakukan ini dengan tujuan dalam pikiran, 0. Sejarah telah berubah dan dia sendiri tidak bisa memecahkan misteri ini. Namun, dalang di balik ini pasti akan mengambil tindakan setelahnya. Fei Yun ingin memancing mereka ke tempat terbuka, 0. Banyak manusia yang sujud di tanah dan menangis setelah mendengar ini, 0. Yang Mulia Sein, mohon beritahu kami, mengapa sejarah ini disembunyikan? 0. Nenek moyang kita melindungi benua ini dengan nyawa mereka, namun keturunan mereka tetap hidup sebagai budak. Ironis sekali, seorang teladan meratapi langit, 0. Kami tidak lemah. Saya akan bertarung sampai mati. 0. Yang mulia orang suci, apakah masih ada sisa-sisa nenek moyang kita yang agung? Saya ingin mengunjungi dan memberi mereka rasa hormat saya sebelum hari-hari terakhir saya. Seorang lelaki tua berlutut dan bertanya sambil gemetar secara emosional, 0. Apakah itu naga atau burung phoenix? Atau semuanya? Pasti begitu, makanya mereka terus menekan kita, mereka tidak mau kita bangkit lagi.
0. Kegilaan emosional terjadi di antara para kultivator manusia. 0. Adapun Fei Yun, dia fokus mengamati ekspresi iblis yang kuat. Sayangnya, mereka kuat dan berpengalaman, mampu menyembunyikan emosi dan pikiran mereka. 0. Fei Yun tidak berbicara tentang detail bencana atau penjajah dari dunia lain. 0. Ada dua alasan untuk ini, dia tahu sedikit tentang bencana yang sebenarnya, hanya beberapa baris dari Phoenix Servant. Karena dia hanya memiliki sisa niat yang tersisa, mungkin ada ketidakakuratan. Selain itu, dia juga tidak menyebutkan kekuatan umat manusia, hanya kehebatan Phoenix surgawi abadi. 0. Hal ini sangat penting. Ketidakakuratan apapun dapat membawa mereka ke jalan yang salah. Karena itu, dia ingin menemukan kebenaran sebenarnya sebelum membocorkan informasi penting ini kepada dunia. 0. Kedua, banyak sekali ras yang tidak damai. Para penjajah masih bersembunyi di antara mereka. Mungkin manusia akan mempercayainya tetapi iblis mungkin akan terbujuk untuk memulai perang lagi oleh para penyerbu ini. 0. Memberitahu semua orang tentang orang luar ini mungkin mempunyai dampak buruk, menyebabkan perang alih-alih membangun solidaritas. Terlebih lagi, dia akan menjadi target utama juga. 0. Dengan hanya mengungkit masa lalu, para pemimpin iblis mungkin mulai menyelidiki diri mereka sendiri. Mungkin merekalah yang pertama menemukan kebenaran. 0. Fei Yun tidak perlu mencari mereka, mereka akan datang kepadanya ketika waktunya tepat. Percakapan ini menanamkan benih pada setan dan semoga pada saat hujan lebat, benih itu akan bertunas. 0. Long Jie tetap tenang dari awal hingga akhir dan mencibir, omong kosong, naga adalah pemimpin dunia, manusia hanyalah serangga di zaman abadi. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa lemahnya orang yang disebut sebagai orang suci manusia ini. Setelah aku mengalahkannya, dia tidak lebih dari manusia lain, kata-katanya tidak lagi bisa dipercaya.